Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Baraja, pemilik channel YouTube Gus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang sudah mengadakan seminar di berbagai kota, seminar pengembangan diri, baik itu secara offline maupun secara online, dan sudah membawa dampak yang positif, bahagia dan kesuksesan bagi para pesertanya. Dan buat kamu hari ini yang ngerasa jenuh menjalani hidup, lelah dengan kondisi yang saat ini kamu rasakan, kemudian mungkin ada yang ngerasa sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak membuahkan hasil yang baik, dan mungkin sudah belajar ke sana kemari tetap juga tidak membuahkan hasil, sudah ibadah semaksimal mungkin, sudah sedekah habis-habisan tetapi tetap tidak membuahkan hasil atau tidak membawa dampak yang positif, lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang salah? Dengan ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti seminar yang saya adakan yang akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Di seminar tersebut kita akan kupas semuanya, rahasia jalan kayanya, kemudian yang kedua kamu juga akan mendapatkan program diri menjadi magnet uang. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga kamu akan mendapatkan terapi melepaskan mental block dan juga terapi luka batin yang selama ini menghambat doa kamu terkabul. Untuk itu saya tunggu pendaftaran kamu semuanya, hanya dengan infak 100.000 kamu akan mendapatkan semua itu. Saya tunggu pendaftaran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, ajaib, berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam. di Salam. channelnya Gus Baraja, Asik. rahasia keajaiban doa. Di Asik. sini channel edukasi. Lanjut. Di sini belajar pengembangan diri. Waduh, salam-salam buat semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Mingas sampai Pulau Rote. Asik. Mas Roni, selamat bergabung kembali. Maaf kemarin 2 hari kita sabotase ini ya. Kan? Gimana liburannya, lancar di Singapura? Alhamdulillah, ternyata berbuka dan terawih di sana itu sangat berbeda sekali nih Pak Rosidi. Nikmat. Oke teman-teman, kembali hadir di channelnya Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa, channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Di sini kita belajar sama-sama. Anda yang punya masalah, Anda yang lagi dirundung kesusahan, kesedihan, tempat yang tepat buat belajar di sini. Kita sama-sama dan saling mendoakan semuanya, semoga dalam lindungan Allah, semoga dalam meniti kehidupan selalu bisa belajar sehingga kita bisa menjadi hidup lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia dan tentunya berkelimpahan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Pak Rosidi. Mas Sehat, Roni, gimana? Sehat. Sehat. Super sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali sama guru kita akan kembali ngobrol-ngobrol, tentunya penuh keilmuan di sini. Masih di suasana Ramadan. Gus Baraja tampil dengan peci hitam dan Mas Roni juga peci juga ya. Oke. Kupluk. Monggo Mas Roni, selama liburan apa nih, menyimpan pertanyaan apa nih buat kita dan teman-teman semua mungkin sudah menunggu. Wah, lontaran pertanyaan apa yang bisa disampaikan dan buat belajar kita semua tentunya. Monggo Mas Roni, monggo. Oke, makasih banyak ini Pak Rosidi, sambutannya yang luar biasa ini. Ya, seperti keceriaan acara kali ini lah. Nah, hidup kita itu kan sudah selayaknya itu kan juga ceria, bahagia, kemudian sukses, berkelimpahan lah. Artinya betul. Kita bisa menikmatinya gitu. Nah, namun pada kenyataannya kan ternyata tidak semua orang itu bisa merasakan bahagianya hidup gitu, karena ternyata mereka terjebak dengan masa lalu ya. Artinya masa lalu yang itu mungkin tidak mengenakan itu menjadi beban mereka dalam menjalani kehidupan ini. Nah, itu yang sering disebut dengan namanya belenggu mental gitu. Jadi ada sesuatu di masa lalu yang itu kita bawa terus dan itu membuat kita tidak bisa move on, atau dalam menjalani hidup ini kita tidak bisa enjoy gitu. Nah, itulah yang ternyata menyebabkan kita itu nggak bisa susah untuk sukses gitu, karena pikiran kita terhambat ya. Pikiran kita terpenjara oleh masa-masa lalu. Nah, ini menurut guru kita nih, Mas Bagus, gimana nih?
mengenai fenomena ini dan solusinya kira-kira gimana itu? Ya. Waktu dan tempat kami persilahkan Gus Baraja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus dari Mas Roni, Mr. Roni. Belenggu mental. Ya, pada dasarnya manusia itu kan Allah ciptakan putih bersih, berani dan berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Ya kan, dengan makhluk yang lainnya. Nah, ketika kita bertumbuh, berkembang, besar di lingkungan yang seharusnya kita tidak mendapatkan doktrinan yang negatif, low, rendah. Kita harusnya yang namanya manusia itu kan bahkan ada yang menyebutkan pemenang, ya kan? Manusia itu khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Memimpin apa? Minimal memimpin dirinya sendiri. Tetapi tidak sedikit orang ternyata terpimpin. Jadi tidak memimpin dirinya sendiri, dipimpin oleh egonya sendiri, dipimpin oleh nafsunya sendiri. Kan begitu ya? Nah, Betul. tadi saya mengatakan manusia itu pada dasarnya diciptakan dengan sifat beraninya. Dengan sifat atau mental yang kuat, mental sukses, mental ajaib. Seperti itu. Tetapi karena lagi-lagi karena lingkungan tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai belenggu mental. Ya kan? Apa yang harus dilakukan begitu kan? Ya, realitanya kita hidup itu tubuhnya hari ini seperti ini, tetapi pikiran kita itu hidup di masa lalu, membawa doktrinan masa lalu. Kebanyakan seperti itu. Nah, masa lalu itu pertanyaannya adalah informasi apa yang ditangkap di masa lalu sehingga menjadi belenggu saat ini. Gitu. Informasi-informasi itu bisa dalam bentuk informasi dari orang tua, dari guru, ya, lingkungan, edukasi dan lain-lain, mempengaruhi kita hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hidup kita hari ini itu tidak bimsalabim, melainkan hasil dari manifestasi atau dari kumpulan kata yang masuk ke dalam hati sejak dini dari dulu sampai sekarang itu membentuk menjadi ya kita hari ini. Sebentar Gus, mohon maaf. Siap. Manifestasi mungkin bisa diperjelas lagi Gus. Manifestasi itu hal yang sengaja kita dengar atau semua hal yang sudah kita lihat, sudah kita dengar. Nah, mungkin biar lebih spesifik gitu Gus. Baik, manifestasi itu kalau bahasa kampungnya katakanlah tabungan. Tabungan itu baik dirasa maupun tidak dirasa. Itu kita pentingnya dalam berilmu. Pentingnya kita dalam berilmu di situ. Sehingga kalau kita berilmu kita bisa pecah belah gitu loh. Artinya kita bisa bagi-bagi mana yang harus boleh masuk ke dalam bawah sadar kita atau hati kita, mana yang tidak. Itu fungsinya ketika kita berilmu. Nah, sayangnya ketika kita tidak berilmu semuanya masuk menjadi sebuah belief system atau keyakinan. Akhirnya terjadilah sekarang. Tadi kan saya bilang kan manifestasi atau kumpulan kata yang dipercayai dan masuk ke dalam hati. Gitu. Secara tidak sengajanya seperti apa ya? Kita melihat, mendengar, merasakan. Yang kita sengaja adalah mendengarkan informasi, itu yang paling sengaja. Doktrinan. Tadi kemarin saya mengatakan sama waktu kita live sama Pak Rosidi, kalau orang tua berantem, ya kan? Kemudian informasi yang saya maksud lagi, contoh lainnya adalah, nak, cari uang itu susah. Sudahlah, hidup itu sederhana saja. Nabung aja yang banyak, karena nabung pangkal kaya. Dari mana rumusnya itu? Ya kan? Gak ada nabung itu pangkal kaya, gak ada. Ya, yang ada adalah sedekah atau infak itu pangkal kaya. Gitu. Yang paling pasti itu adalah infak atau sedekah. Jadi kita perlu memprogram. Nah, ada istilah Mas Roni ya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, kan begitu ya. Itu kan karena sebuah informasi. Gitu, informasi atau data. Nah, kalau data yang masuk selama ini adalah data keberlimpahan, kekayaan, kemudahan, maka saya tidak heran yang kaya makin kaya. Tetapi kalau kita didoktrin dari dulu sebuah keyakinan, ayo deh kita percayalah masalah itu. Teman-teman juga meyakini kok, penonton kita nih, bahwa saya dulu didoktrin miskin Gus. Dengan kalimatnya hidup itu susah, nah, alot, nah. Jadi kamu harus berjuang sedemikian rupa. Wah, gitu kan. Cari uang itu susah, nggak semudah yang kau pikirkan.
Hidup ini keras, Bung. Hidup ini keras, dan kalau mau dapat rezeki banyak, mau dapat uang banyak, kamu harus kerja keras gitu kan. Darah itu merah, Bung. Nah, akhirnya benar-benar yang dikerjakan adalah kerjaan yang keras gitu kan. Keras itu banyak ya, sesuatu yang memakan tenaga luar biasa itu tergolong kerja keras gitu loh. Nah, sekarang harus dirubah melalui sebuah program ya kan, bisa mendengarkan audio, kerja cerdas, kerja pintar. Yang kita berdayakan adalah pikiran anugerah dari Allah ini. Jadi lebih bekerja pada pikiran kan begitu. Dan mindsetnya lagi bekerjanya pada Allah. Gitu. Bekerjanya ya ikut Allah lah. Yang pertama Allah dulu baru dunia. Seperti itu. Jadi di program itu bisa membenahi kata, membenahi apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, ya. Kemudian menyadari bahwa saya ingin berdamai dengan doktrinan di masa lalu, kemudian saya membangun sebuah doktrin yang baru untuk diri saya dan di masa yang akan datang. Yang terjadi hari ini adalah manifestasi kita di masa lalu. Terus pertanyaannya, masa depan kita seperti apa? Ya tergantung Anda manifestasinya hari ini seperti apa. Gitu. Kumpulan sugesti yang kita masukkan ke dalam pikiran itu apa? Seperti itu. Artinya gini kan Gus, berarti semua informasi yang masuk baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang kita setuju atau tidak setuju, asalkan itu masuk, kita dengar, kita lihat, kita rasakan, itu jadi memori semua gitu. Iya. Dan itu akhirnya menjadi belenggu gitu kan. Kayaknya bukan asalkan masuk, pasti masuk ya, Bang. Pasti masuk ya kan? Pasti masuk. Nah, berarti kan langkah pertama sadarin itu dulu kalau membangun yang membangun sebuah kesadaran. Kesadaran akan apa? Pertama, sadari dulu dan percaya bahwa dirimu itu khalifah, pemimpin. Kalau yang namanya pemimpin pasti Allah anugerahi kekuatan, dan kekuatan yang dimaksud pasti adalah positif. Nah, positif itu termasuk berani, sukses, ajaib, berlimpah. Itulah kodratnya manusia. Makanya saya selalu bilang kembali kepada fitrahnya. Kembali pada fitrahnya manusianya. Manusia itu apa? Putih bersih, mencintai diri sendiri dan mencintai apa yang ada di lingkungan sekitar. Oke, langkah sederhananya Gus mungkin teman-teman subscriber ini kan juga setelah itu kan, terus apa yang harus dilakukan tahapannya gitu Gus? Ketika orang sadar dirinya lapar, dia pasti makan kan? Ya. Sama halnya ketika saya sadar saya ini diciptakan menjadi khalifah atau pemimpin, minimal memimpin diri saya sendiri, maka lakukan sesuatu yang memang membuktikan bahwa dirimu itu pemimpin. Contoh, ya memperbaiki diri. Ya kan gitu. Energi positif akan ketemu dengan energi positif. Nah, kalau ternyata energi hari ini kamu ketemu dengan energi negatif atau vibrasi negatif atau kejadian negatif, itu pasti karena energi di awalnya di dirimu itu negatif. Nah, itu yang harus dibenahi. Ya, kalau pertanyaannya langkah-langkahnya, benahi dulu dirimu. Proses. Pasti Allah akan perbaiki pola hidup. Allah yang memperbaiki pola hidup kita. Kita perbaiki diri kita. Gitu. Iya, pembenahan diri ya. Ternyata kuncinya kalau memperbaiki diri lah. Hidup kita berubah ya, harus kita mulai dari diri kita sendiri. Perbaiki diri kita, pembenahan diri. Kita akhirnya setelah menyadari bahwa ada yang salah dalam diri kita, mungkin itu ya belief atau doktrin yang selama ini kita yakini salah. Nah, itu yang kemudian kita sadari, kemudian kita rubah dengan doktrin-doktrin yang baik. Baik, saya nemukan satu contoh yang pasti akan semuanya. Anda punya mobil atau kendaraan atau motor apapun itu. Ketika mesinnya rusak, pasti dalam perjalanan mungkin akan bermasalah. Minimal masalah yang ditemukan adalah lambat dalam sampai tujuan. Oke? Kalau saya tahu mobil saya bermasalah mesinnya, yang harus saya perbaiki apanya? Tujuan saya atau mobil saya? Mobil saya dong. Ya kan? Mesinnya yang saya perbaiki. Ketika mesinnya sudah saya perbaiki, otomatis jalannya bagus kan? Bagus. Bisa lebih mempercepat sampai pada tujuan, benar? Benar. Ngegasnya gampang dan lain-lain. Nah, oke Gus, sebentar. Kalau bicara berbenah diri, ini kan masih masih global nih. Nah, saya pengen masuk ke yang lebih spesifik, misalnya kita mau berbenah di penghasilan kita, di
apa ya, rezeki kita, uang kita. Nah, kebetulan ini kan momen Ramadan, bentar lagi Idul Fitri ya, butuh kita perlu apa ya, menarik rezeki, mengharap rezeki yang lebih besar. Nah, bagaimana masuk ke sana, Gus, supaya berhenti membenci kekayaan, berhenti menolak rezeki, berhenti membangun prinsip bahwa uang susah dicari. Misalnya seperti apa tuh? Kalau masih ada prinsip uang susah dicari, ya akan susah karena uang itu bukan dicari. Faham itu ya, paham itu. Duit itu susah, duit itu pola pikirnya. Pola pikir. Kalau bahasa kerennya mindset gitu ya. Mindset, itu. Karena kita santri kita nggak ngerti mindset yang ngerti. Iya, saya ngucapin aja rada belepotan. Kena no hatimu, ya. Dimasukin bengkel. Masuk bengkel itu kalau dalam pemberdayaan diri disebutnya ikutlah pembelajaran seminar dan lain-lain. Insya Allah akan menemui minimal nanti mesinnya akan hidup kembali. Terbukti kan di setiap seminar kita kan saya selalu mengulang, mesinmu bermasalah, yuk kita benerin semuanya, ya kan, dibengkelin hatinya gitu. Kalau sudah kita benerin, ya kan, ngelihat dunia secara begitu indahnya gitu, bukan melihat dunia dengan permasalahannya. Ayolah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalaupun kita punya masalah, tidak akan pernah di luar batas kemampuan kita. Ayo, melek itu bukan melek mototo, melek hati. Hidupmu itu istimewa dan engkau Allah ciptakan itu sangat istimewa. Nggak bisa ditawar itu. Kalau ada satu manusia sukses, berarti kita bisa sukses. Cuma kita itu ego dengan diri kita sendiri, sudah mandang negatifnya dulu. Ayolah dekati orang-orang sukses, ya, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Setidaknya minimal engkau akan sama lebih soleh, atau malah engkau lebih hebat solehnya. Artinya kalau kita kumpul dengan orang-orang sukses, yang dibicarakan itu adalah kesuksesan, bukan kesusahan. Lebih fokus pada solusi, bukan masalah. Seperti itu. Go ahead lah, mulai dulu, benahi dulu. Karena memang berarti kan cara, kalau bisa kita mengartikan bahwa sukses itu ada polanya. Orang bahagia ada polanya, orang berkelimpan ada polanya. Karena kalau kita siapa yang ada satu cerita orang menang lotre sekian triliun, sekian miliar, akhirnya kaya raya, tapi sekian tahun juga kembali nol lagi, bahkan kembali ke jalanan lagi. Gitu. Iya, karena tidak mempelajari polanya, makanya hukum sebab akibat itu kan berlaku, Mas Roni ya. Kenapa? Hari ini kita itu sedang menjalani akibat. Maaf, saya tidak tertarik melihat akibatmu. Saya lebih tertarik melihat apa sebabnya kamu bisa sampai seperti ini. Gitu. Jadi orang bijak mengatakan apa? Jangan kau lihat mereka di atas, tapi melihat, belajarlah bagaimana mereka bisa sampai di atas. Gitu. Seperti itu. Ketika di atas daya pandangnya lah, filosofi gunung, penutup ini ya, filosofi gunung. Kalau engkau masih di dasar, di bawah, melihat gunung seakan tinggi dan daya pandangmu cuma segitu saja. Semakin kau naik ke atas, berproses, semakin luas cara pandangmu. Ketika engkau sudah sampai di atas, engkau bisa melihat kota, engkau bisa melihat daerah, dan engkau bisa melihat keindahan-keindahan di sana. Lalu setelah itu turunlah, lihatlah kembali engkau pernah berada di bawah. Seperti itu. Semoga. Alhamdulillah. Sayang ini Mas Roni, waktunya sudah habis. Durasi. Biar nggak pada bosan nonton kita. Kita terbentur sama durasi. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Mingas sampai Pulau Rote, itu tadi obrolan, mudah-mudahan sangat bermakna buat kita, sangat bermanfaat buat kita. Bagi teman-teman yang memang lagi ada kendala di hasilan, di kebahagiaan, jangan sungkan-sungkan. Pantengin terus channel Gus Baraja, insya Allah membawa manfaat. Dan jangan lupa Gus. Yang belum subscribe, ayo cepat buru subscribe. Tekan loncengnya, biar tiap kali update video teman-teman bisa langsung nyimak. Untuk seminar online dan offline, Mas Roni silahkan. Nah, Mas Roni, infonya tadi tuh, kalau kita pengen memperbaiki diri kita, pengen menservis mesin kita, nah tempatnya adalah di seminar, baik seminar offline yang akan kita selenggarakan di Jogja maupun
kelas online-nya yang nanti insya Allah akan kita adakan di bulan Mei seperti Tanggal itu. 13. 13 Mei ya, betul. Terus yang di offline-nya di Ina Garuda tanggal 4 Juni. Jangan lewatkan teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar dan ingin merubah hidup menjadi lebih baik, kita tunggu kedatangannya di Insya Allah kita Jogja. Di Jogja 4 Juni ya, di Hotel Ina Garuda, pas depan Malioboro. Oke, begitu. Kita pamit dulu. Terima kasih banyak teman-teman, tetap pantengin ini. Semoga tambah berkat, tambah manfaat. Kita selalu mendoakan sukses selalu, dan kita doakan juga guru kita semoga selalu diberi kesehatan dan ilmu yang faham. Kita undur diri. Saya Rosidi dan Saya Roni. Mas Roni, oke. Dan saya Sama guru kita. Guru kita. Oke, Bagus Gus Baraja, Baraja. terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.